sudah menyempatkan waktunya menghadiri acara IHT SMA Negeri 1 Bulawang. Pembelajaran interaktif, menyenangkan dengan kelas poin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan ucapan Bismillah. Semoga acara kita hari ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk peserta didik kita. Marilah kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Bulawang, Bapak Dr. Andes Haji Sulaiman MPD, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan spesial Ibu Rizkia. Sintia Askar. kelas poin bisa dan sedikit serta satu selanjutnya kita ada hari ini misalkan sehingga tidak bisa hadir di sini. Oke, tapi kita akan pembelajaran maupun dengan sarana-sarana pembelajaran yang disiapkan. Dan gagas hari ini selanjutnya akan bisa kita jauh lagi kan ada nanti kan setelah Bapak Ibu mengantar yang bisa saya sampaikan dan kegiatan kita hari ini yang langsung dan dasar bisa dan itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan SMA Negeri 1 Bulawang. Anak kecil sering kita sebut sebagai belia. Pada usia tertentu mereka bisa disebut balita. Profesi guru sangatlah mulia karena mengajar dengan tulus dan penuh cinta. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Resti selaku manajer kelas poin Indonesia. Pada yang hormat Ibu Resti, kami persilahkan. Sebentar Bun, sebentar Mbak, audionya. Mohon bersabar Ibu, kalau lebihnya seperti ini biasanya ya. Dari hati dan saling mengerti. Coba Mbak, dicoba Mbak Tia. Tes.
Sudah oke ya? Coba. Oke, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Oh, baik. Bisa. Tapi Lanjutkan ada Ini ADM. Ano? Jangan buatan suaranya saja. saja. Oh, ini aja. Nggak bisa Pak ADM. Mbak Tia hanya suaranya saja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget Pak. Wah, saya jadi dengar suara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Bapak dan Ibu guru. Yang terhormat Pak Dr. Andri Sulaiman MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bululawang, dan yang terhormat Pak D ya, kita panggilan sayangnya Pak D. Bangga sekali, terima kasih sekali Pak Puspo selaku Classpoint Certified Trainer Indonesia. Maaf, ini agak ada batuk sedikit, saya deg-degan nih kayaknya. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk memperkenalkan Classpoint. Jadi mungkin saya sambil dibayang-bayang gitu ya, sambil dengerin suara saya mungkin saya perkenalkan sedikit terkait dengan Classpoint. Kita ada tagline membuat PowerPoint semakin powerful dengan pembelajaran yang interaktif. Jadi di Indonesia sendiri kami sudah ada sekitar hampir 10.000 pengguna ya, dan dengan Bapak dan Ibu hari ini jadi tambah lagi nih alhamdulillah. Dan kita ada satu wadah komunitas di Facebook dan juga Instagram di mana guru-guru suka saling sharing informasi dan juga ada banyak webinar seru yang kita hadirkan beberapa instansi lain juga. Nah, Classpoint ini memungkinkan Bapak dan Ibu guru untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif baik secara daring, luring maupun blended learning. Nah, dengan PTMT atau PTM yang full tapi T-nya terbatas di waktunya, mudah-mudahan Classpoint ini bisa mewarnai dan juga bisa memberikan variasi pembelajaran baru untuk membuat anak-anak semakin semangat dalam belajar dan juga mudah untuk pengolahan nilai. Bapak dan Ibu guru mudah juga untuk menganalisa karakter atau juga jawaban yang dikirimkan oleh setiap anak dan tersimpan langsung di dalam PowerPoint gitu. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 negara Bapak dan Ibu yang menggunakan Classpoint. Nah, Indonesia nih yang kita adalah notabene guru terbanyak di Asia Tenggara ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin mengembangkan Classpoint sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru, karena kita selalu tidak berhenti. Classpoint insya Allah akan mengeluarkan atau launch Classpoint versi 2, di mana ini adalah jawaban dari fitur-fitur yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu guru nih. Kita sudah kumpulkan beberapa fitur permintaan dari Bapak dan Ibu guru. Jadi kami sangat senang sekali nanti ke depannya jika Bapak dan Ibu guru dapat memberikan masukan-masukan untuk kami terus bisa memberikan perkembangan dan juga pembaruan sesuai dengan yang dibutuhkan dari setiap sekolah, karena inginnya nanti Classpoint ke depannya bisa digunakan secara offline juga, tidak melulu menggunakan kuota internet seperti itu. Nah, kami ada di Jakarta untuk kantor representatifnya Bapak dan Ibu guru, tapi senang sekali di Kota Ngalam kita sudah ada Pak Puspo nih ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru ada pertanyaan terkait dengan Classpoint, nanti bisa melalui Pak Puspo atau bisa langsung ke kami, bisa dihubungi melalui Facebooknya. Jadi jangan lupa untuk bergabung juga di Facebooknya. Seperti itu, terima kasih sekali dan semangat. Semoga semoga menjadi satu bentuk variasi yang dicari-cari selama ini, karena memang kami inginnya adalah Classpoint ini dapat digunakan secara mudah karena dia ada di dalam PowerPoint ya, seperti itu. Dan hari ini juga hadir ada Bu Umi juga ya, Bu Umi juga Classpoint Certified Trainer. Jadi kami saat ini sudah ada 12 di Indonesia, dan kedepannya insya Allah kita akan juga buka penjaringan pelatih baru atau trainer di Classpoint sendiri. Nah, ini Pak Puspo udah lagi pakai seragamnya nih, cakep banget. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih sekali.
Pak Puspo kesempatannya, Pak Sulaiman juga. Semoga salam sehat, salam semangat, salam sayang dari kami semua di Kelas Point. Terima kasih Pak Puspo. Sama-sama Mbak Tia. Terima kasih Bu Tia. Semoga semangatnya Bu Tia sempat di sini juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Demikian sambutan dari Ibu Tia selaku manajer Kelas Point Indonesia. Agar acara kita hari ini diberikan pelajaran dan manfaat dari Allah SWT, dan selanjutnya kita berdoa bersama yang akan oleh Bapak Ainul Yakin. Waktu dan tempat dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, setelah kita doa bersama, kita langsung akan diberi materi oleh Bapak Puspo Handoko tentang pembelajaran interaktif. Di saat panas, badan berkeringat. Keringat keluar dari kelenjar. Marilah kita bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Ya, kita tidak merasakan Kelas Point apa sih ya? Poinnya apa? Menyenangkan bagaimana? Tarifnya bagaimana? Kalau yang katanya menyenangkan itu kalau di dalam makanannya seperti SMA ya. Seperti SMA, tapi interaktifnya bagaimana? Kalau kita selama ini kan kenalnya dengan PowerPoint saja, ini bagaimana? Kalau kemarin saya sudah bertanya dengan Pak Puspo, sebenarnya kita ini berbayar. Nanti aplikasinya ini berbayar. Tapi karena kita memiliki yang hebat, Pak Puspo selaku apa ya tadi? Saya lupa.
Jadi apa Pak sama Pak? Saya lupa Pak. CCTV. Ya, jadi CCTV-nya, jadi trainernya gitu ya. Sehingga kita mendapatkan kesempatan pertama di SMA Kabupaten Malang untuk mendapatkan pelatihan ini dan gratis selama 3 bulan. Nah, kita ucapkan terima kasih untuk Pak Musto. Semangat. Oke, dari itu waktu dan tempat kami persilahkan, materinya jangan panjang-panjang, Oh ya. padat gitu ya. Ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Berdiri Pak Wisma. Mau berdiri ya? Enggak. Kalau mau berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sulaiman MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Bululawang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 1 Bululawang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kiranya kita sampaikan, kita haturkan, karena pada hari ini kita bisa ketemu, kita bisa sharing, kita bisa menimba ilmu. Itu semuanya rahmat hidayah dari Allah. Semoga sholawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan pada kita semuanya, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini saya ingin menyampaikan, mengaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada SMA Negeri 1 Bululawang yang dinakodai oleh Bapak Dr. Andes Sulaiman MPD, sehingga saya mulai pandemi sampai sekarang, sampai terkenal dengan teman-teman, saya adalah raja webinar. Namun demikian saya mendapatkan banyak. Itu harus saya syukuri, semuanya itu karena dukungan dari SMA Negeri 1 Bululawang. Kalau tidak ada SMA Negeri 1 Bululawang, saya tidak bisa seperti ini. Itu saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Leman, Bapak Ibu Guru yang telah mendukung saya. Bapak Ibu, dalam tak sharing, Jin sharing Mbak, ya, ya, ini mungkin saya bangga menjadi salah satu komponen yang ada di SMA Negeri 1 Bululawang. Itu saya menyampaikan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Bululawang, kepada Bapak Leman, sehingga saya bisa seperti ini. Bapak Ibu, dalam pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan kelas poin, ini adalah kreasi dari kelas poin. Ini nanti insya Allah akan disiarkan di YouTube, kemudian di Facebook, dan semuanya yang ada sosial media kegiatan kita. Insya Allah SMA Negeri 1 Bulawang sudah terkenal di Indonesia.
Tapi sebelum kita memulai kegiatan ini, kelas poin, saya ingin tahu ini. Mohon Bapak Ibu silakan browsing. Jadi browsing dulu, kemudian ketik classpoint.app. Ya, jangan khawatir, saya tunggu. Bisa diketik di situ ya, Pak? Alamatnya. Hah? Slide-nya sih. Oh, di sisi. Ya, tapi sampai. Kalau sudah, kok saya bingung Mbak Tia? Kelihatan. Ya Pak Puspo. Sebentar, ini ada kesalahan. Adanya jangan grogi begitu. Gimana? Jangan grogi. Ya, grogi nih. Grogi. Soalnya dorong tahu jajar mantan gini. Iya. Yang gambar buku Pak De, dikliknya yang gambar buku. Ya, ini sudah ya. Belum di slideshow itu. Slideshow belum di slideshow itu. Yang ini di end slideshow dulu Pak Puspo. Jadi ini presenter view memang tidak bisa terlihat. Yang gambar buku, yang gambar buku. Sebelah slideshow ya Mbak Tia ya, yang gambar buku ya. Ya. Sudah kelihatan. Jangan yang ini Pak De, yang gambar buku. Ulang lagi, itu di stop dulu. Oh, gambar buku ya. Yang sebelah slideshow itu kan ada kayak buku terbuka itu. Bentar Bapak Ibu, ini Pak Puspo biasa di luar nggak grogi, giliran di sekolah sendiri agak grogi nih. Sebelah slideshow yang gambar buku itu loh Pak De, buku kebuka 2 itu loh. Ya, keringetan ini. Yang presenter view-nya harus di end slideshow dulu Pak, agar bisa terbuka yang lain. Bentar. Iya. Bentar, ini Sumu ya. kodenya kok belum ada tuh? Ya iya, orang belum di slideshow kok. Belum dipencet kok. Soalnya Saya udah login kok, tadi sudah terlihat Pak yang kedua. 9 berapa sih tadi? 98252. 98252. Ya betul. Kelihatan punya aja. 98252. Ya ini Bapak Ibu, nih setelah masuk di situ silakan ketik nama, kemudian masukkan kode 98252. 98252. Ini yang sudah masuk. Nih. 252. Ada belum slideshow ya? Ada belum slideshow? Oke. Kita browsing.
kemudian ketik nama, ketik 98252. 98252. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu pasti akan kelihatan. Nah, ini di PowerPoint Bapak Ibu akan seperti ini. Di aplikasi ya, di situ akan. Baik. Oke, ini. Sudah kelihatan? Ini ketik, jadi diketik. Ini pertanyaannya di HP laptop Bapak Ibu akan kelihatan pagi tadi Bapak Ibu sarapan apa. Kemudian di situ sebelah kanan kalau di HP laptop itu ada tempat untuk menulis. Nah, telur rebus. Kalau di sana ada kupat. Ya. Ini yang menjawab sudah 5. Nah, ini. Jadi nanti ini Bapak Ibu bisa digunakan ketika kita dalam proses pembelajaran. Memang ini online. Jadi kita awal-awal itu anak-anak bagaimana kabar kalian, kita bisa menggunakan itu. Tuh, nasi goreng, sosis telur, dan sebagainya. Nah, ini masih semuanya kecil. Bapak Ibu, kalau nanti ini apa? Ada, nah itu donat. Donat itu nanti kalau diklik itu nanti akan kelihatan ada beberapa dari peserta didik kita yang menjawab sama donat. Nah, ini sudah. Baik, kok nggak bisa tutup teh? Ini gimana itu? Boleh di share screen dulu Pak? Kita nggak ngelihat slides-nya. Ya, ini apa share screen-nya ini yang membuat jadi bingung itu ya? Ditutup dulu coba Pak De, ditutup dulu terus buka lagi coba. Berarti escape ya. Misalnya kalau ya, jadi Pak Puspa kalau pakai HDMI ke proyektor bisa diduplicate saja. Jadi jangan extended screen tapi duplicate share screen-nya. Share screen-nya nggak usah. Bisa dicoba Pak. Harusnya sih bisa. Duplikat mungkin. Iya. Ya. Ini. Baik, kembali ini. Bapak Ibu, ya.
Di sini nanti ada pertanyaan, ya, pertanyaan yang Bapak Ibu buat. Kemudian di sini ini adalah respon dari siswa atau audien nanti. Nah, di sini juga ada, kalau kita lihat ini sudah MP Morales ini semuanya. Yang ini ada 11, 13 yang sudah menjawab. Kemudian kalau dilihat di sini, ini nanti ketika saya klik ini, satu ini misalkan, nah ini Mbak Yuna, Bu Yuna yang menjawab nasi goreng dan oseng wortel. Kemudian, nah ini PJOK sudah, ke PJOK. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu, respon ini kalau hanya seperti ini berarti jawaban dari siswa atau audien itu tidak ada yang sama, berarti beragam. Namun ketika ada yang sama, mungkin yang belum, mungkin salah satu donat atau apa itu akan kelihatan membesar. Coba mungkin dari sini yang sudah ada salah satu yang sudah nih. Oke. Ya, oke. Itu. Jadi ini seperti ini. Oke, saya tutup. Nah, ini nanti enaknya ini kalau di hide ada hide, tapi sepertinya tidak ada. Hasil dari respon siswa kita bisa kita save. Ini kita save yang nantinya itu bisa kita pergunakan atau kita review setelah pembelajaran terakhir. Misalkan seperti itu. Itu bisa kita gunakan itu. Baik, yang berikutnya. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ini Billy. Belum. Oh sampun. Sinten Camat Bulu Lawang. Baik. Nah, jika untuk yang ini salah satu fiturnya, jika Bapak Ibu misalkan yang kulo sampun kita tambahi hati, berarti ada semacam penilaian atau apresiasi dari siswa kepada siswa bahwa itu sudah kita. Kemudian jika kita sudah baru saja, kemudian ya ini sudah. Kemudian ini bisa saya close ya. Sudah, tapi belum belajar. Oh ya, Pak Temu ya. Sudah tapi belum belajar. Ketika saya memberikan tanda love ini nanti bisa setelah saya close ini akan bisa dimunculkan. Namun semuanya respon itu bisa kita save di PPT atau PowerPoint kita. Kita tutup misalkan. Kita save. Ya. Nah, misalkan kita lihat, nah ini sudah masuk di sini. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada tambahan insert result as slide. Berarti nanti hasil pekerjaan siswa kita bisa langsung dimasukkan di PowerPoint kita. Misalkan saya masukkan insert. Nah, ini sudah. Nih, kalau mungkin Bapak Ibu. Kemudian ini ada show like. Nah, ini yang di like tadi.
Nah, ini yang saya beri tanda, ini akan bisa muncul juga. Nah, ini sudah masuk di PowerPoint saya. Hasilnya ini nanti bisa dijadikan review ketika kita setelah mengajar, lo kamu kok menjawab ini kenapa, atau memberikan penilaian dengan anotasi, ada salah satunya dengan memberikan tanda cawang atau tanda pertanyaan dan sebagainya. Baik, ini yang berikut, gila gak ngerti mungkin ya. Ayo. Yang berikut. Hati-hati. Ada jebakan. Masa kan pasti Bapak Ibu nomor teleponnya SMA Negeri 1 Bululawang pasti ada. Ayo. Ya, itu. Nih. Nah. Sudah 17, ini masih 29. Nah. Ini 19, 20, ternyata juga ada yang A, B, C. Nah, ada yang tidak tahu. Nah, ini sudah 30. Oke. Coba saya tutup. Oke, saya tutup. Mohon maaf, ini hanya contoh aja. Oke, saya tutup. Bapak Ibu, di sini ini adalah salah satu fitur untuk ClassPoint, yaitu pilihan ganda atau multiple choice. Ada dua multiple choice. Yang pertama multiple choice, tapi tidak ada, nanti kita tidak tahu siapa yang paling cepat, yang paling tepat menjawabnya. Itu nanti ada fitur atau aksesoris yang ada di ClassPoint itu bisa digunakan. Nah, kebetulan saya yang membuat soal ini, untuk soal ini pilihan ganda menggunakan ada di situ kompetisi, model kompetisi. Ini ada show correct answer. Berarti ini bisa ditunjukkan mana yang jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah E. Berarti 28 siswa kita itu menjawab ini. Kemudian di sini Bapak Ibu ada leaderboard. Leaderboard itu ya semacam rankingan. Ketika saya klik ini, ya yang nomor 1 yang menjawab betul dan cepat itu DHS. Kemudian Ica, kemudian Bu Wida, Bu Tanzila, dan Pak Temu. Nah, kalau yang V itu tidak bisa diinsert di Excel, tidak bisa diubah menjadi Excel. Tapi kalau yang blue itu bisa. Kemudian misalkan ini, kemudian yang leaderboardnya itu akan, kalau saya insert ini nanti terus buka kacang, bajunya buka, seragam cuma 1. Ini masuk, berarti nanti ada nanti semua result atau hasil peserta yang ada di sini nanti itu akan bisa di convert ke Excel. Nanti bagaimana kita nanti praktek juga. Baik. Berikutnya, ini yang terakhir. Lah, yang ini itu
dari sini itu slide drawing. Jadi Bapak Ibu memberikan tanda, boleh pakai love, cawang, atau memang itu sesuai dengan pertanyaan dari gambar yang ada di situ. Kemudian ketika sudah selesai langsung submit. Di sini nanti akan muncul jawaban Bapak Ibu. Nah, ini. Nih. Oh, ada. Nah, Fatia, Pak Mahmudi, siapa? Ini. Ini akan jadi pakai drawing. Jadi gambar. Mungkin kalau untuk seni atau mungkin sebetulnya geografi juga bisa. Misalkan geografi dicantumkan apa? Susunan dari lapisan tanah. Manakah yang itu tandai satu seperti itu. Begitu. Nah, ini seperti itu. Ini untuk yang slide drawing. Slide drawing. Kalau saya berikan ini tanda, berarti, nah ini yang cantik. Nah, boleh ini. Oke, saya tutup supaya nanti kita bisa praktek. Ini salah satu fiturnya. Slide drawing, jadi menggambar. Kita save supaya nanti bisa kita lihat nanti di review bisa. Yang berikutnya, nah ini, ayo, ya foto selfie, silakan selfie. Nah ini juga bisa ketika kita mungkin di kelas, ya di kelas, karena kebetulan Bapak Ibu mungkin sedang ada kegiatan di luar kelas, namun harus juga melakukan KBM. Itu tolong anak-anak difoto hasilnya. Nah ini seperti ini difoto. Nah ini akhirnya kelihatan. Nah ini, gila seperti itu. Nah. Oh, Pak Camat, bukan main gantengnya Pak Camat. Bu Uswatun. Nah ini semuanya akan muncul nanti, bisa. Ini bisa dibuat, sebetulnya tergantung kreasi kita. Ketika kita ada fitur-fitur yang ada, kita laksanakan, kita buat semaksimal mungkin sesuai dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Karena saya yakin Bapak Ibu punya kemampuan untuk kartu PGRI. Oke, saya tutup biar nggak lama-lama. Saya save. Ketika saya save, nanti pasti akan kita sudah ke materi. Apa itu class point? Ya. Class point adalah add-in pengajaran interaktif dalam PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Karena Bapak Ibu sebetulnya sudah mengenal sejak dulu PowerPoint itu. Nah, kebetulan class point itu plafon yang baru, masih tergolong baru. Ini dari Singapura. Itu masih di Indonesia itu masih 6 bulan. Namun sudah mau lumayan besar untuk aplikasi ini penggunanya. Yang memberdayakan setiap pendidik untuk mengajar secara interaktif dan membangun keterlibatan langsung yang kuat dengan siswa. Seperti tadi. Jadi kita bisa berinteraksi. Walaupun ada kabar gembira, semoga aja nanti segera. Kemarin ketika saya dan teman-teman CCT Indonesia dan Mbak Tia itu ketemu, ada Jack dari Singapura, itu katanya untuk tahun ini ada audio dan video. Kalau seperti itu saya yakin
kuisis seperti kuisis. Sebetulnya ini sama dengan kuisis, hanya kuisis mungkin tidak belum ya, atau kalau saya tidak mendalami betul, tapi mungkin kuisis itu hampir sama dengan ini. Hanya kalau di sini kita membuat soal-soalnya. Itu kelas poin. Nah, yang harus dilakukan Bapak Ibu yaitu mendownload kelas poin. Baik, Bapak Ibu mendownloadnya, mohon tidak dulu ya, biar kita nanti lamanya di sini, lamanya atau mungkin langsung saja di browsing, pakai browsing Google Chrome, Firefox dan sebagainya, classpoint.io. Ya, itu unduh di situ. Nah, nanti kalau ketika ada seperti ini, akan kelihatan seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah itu nanti free download. Free download diklik di sini. Nanti. Kemudian sebentar. Ini ada ya. Syaratnya ini memang harus, karena mungkin sekarang sudah mulai untuk IT kita harus di-upgrade, maka untuk syarat laptop, terutama laptop Bapak Ibu, itu harus di-upgrade. Syaratnya harus pakai PC atau laptop. Tapi dari pihak ClassPoint itu sudah mulai dikembangkan untuk pakai tab. Itu sudah, tapi kita tunggu aja. Kemudian, nah ini syaratnya, Windows-nya harus Windows 7, 8, dan 10. Windows 7, 8, dan 10. Kemudian Office-nya harus 2013, 2016, 2019. Atau Office 365 tapi yang portable, jadi diinstal di PC atau laptop Bapak Ibu. Yang online nggak bisa. Kemudian masuk lamannya, ini masuk lamannya untuk ClassPoint-nya. Nanti setelah Bapak Ibu berhasil menginstal, ya, akan seperti ini. Ya, akan muncul ini, yang di sini ClassPoint tab. Ini diklik nanti, kemudian sign up. Ini ada warning. Ketika Bapak Ibu sudah download ClassPoint, mohon untuk PowerPoint-nya jangan dibuka dulu. Mau menginstal ClassPoint, PowerPoint dimatikan dulu, jangan dibuka. Setelah selesai bisa menginstal, nanti menginstal akan muncul seperti ini. Sign up. Nah, sign up nanti ada beberapa hal yang perlu diisi. Pakai email apa saja silakan, nggak apa-apa. Boleh. Saya pakai untuk ClassPoint, saya pakai akun belajar. Nah, ini fitur-fiturnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah mendownload kemudian sign up atau daftar, akan muncul ini. Ini ada ini usernya, nanti pakai ini pasti namanya Bapak Ibu. Kemudian di sini settingnya, anotasi, ada pulpen berwarna, kemudian whiteboard. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan whiteboard, nanti bisa. Nah, yang terpenting mungkin nanti yang paling utama itu adalah ini, interaktif kuisnya.
Bapak Ibu nanti supaya kita bisa belajar, nanti semua interaktif kuisnya Bapak Ibu bisa dicoba dengan mapel masing-masing. Ini akan muncul ini banyak ini. Nah, ini icon slideshow-nya. Ini ketika saya slideshow seperti ini. Ini ada ini. Akan muncul seperti ini. Banyak. Ini. Whiteboard. Kemudian, nah ini ada quick poll. Quick poll ini bisa digunakan ketika kita presensi. Ada quick poll, ya. Jadi ada semacam apa namanya kotak-kotak itu, tapi warnanya banyak, dan itu adalah nama dari peserta yang masuk di kelas poin kita. Nanti kita klik salah satu warna, akan kelihatan siapa nama yang itu bisa buat presensi. Kemudian ya ini juga pick name. Oh ya, pick name. Quick poll ini bisa digunakan untuk apa namanya pilihan RT mungkin, ketua kelas atau ketua OSIS, ini bisa. Kalau pick name, mohon maaf tadi untuk pick name itu bisa digunakan presensi, ya. Nah ini tadi yang leaderboard itu tadi ada. Ini nanti jika kita tidak menginginkan ini muncul, yang ada di sini muncul, ini kita tanda matanya kita silang. Kemudian yang terakhir, jika kita ingin exit slideshow. Ketika kita sudah selesai seperti ini, kelas poin punya, kita bisa get start atau memulai di dalam ketika kita klik get start itu akan ada informasi-informasi bagaimana memulai kelas poin. Itu videonya banyak. Kemudian ada help, feed, ini banyak nanti. Tapi ini biasanya jarang digunakan karena ya biasanya langsung pada poinnya seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah, nah ini ya, ketika Bapak Ibu mendaftar, nanti akan saya berikan kode untuk yang 3 bulan pro dari kelas poin, dan mungkin di akhir nanti saya juga akan memberikan door prize. Jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan akun yang 3 bulan itu yang free, itu misalkan nanti pada door prize Bapak Ibu sudah mendapatkan juga, berarti Bapak Ibu mendapatkan 6 bulan. Jadi yang 3 bulan sudah semuanya, kemudian menang door prize, itu akan mendapatkan 3 bulan lagi. Caranya selesai yang 3 bulan, kita sambung untuk yang 3 bulan yang pro yang di door prize. Ini informasinya nanti akan ada nama first name, ya, nanti akan di ini Bapak Ibu, first name, kemudian last name. Ini organisasi mungkin silakan, mungkin kalau bisa ya SMA Negeri 1 Bululawan. Kemudian sektor, untuk sektor ini nanti Bapak Ibu pilihannya K12, di situ ada K12, pilih. Kemudian country-nya Indonesia, berarti nanti baru sign in. Itu untuk informasinya tentang akun kelas poin. Nah, bagaimana kita membuat soal kuis interaktif? Yang jelas karena ini PowerPoint, berarti kita membuka PowerPoint dulu, ya, menyiapkan butir-butir soal yang sudah kita inginkan, baik itu nanti bentuknya word cloud atau multiple choice atau short answer atau slide drawing atau image upload. Yang jelas yang pertama kita harus mendesain
pertanyaan yang kita inginkan. Jadi di PowerPoint, satu slide, satu pertanyaan dengan satu ikon atau fitur yang ada di sini. Multiple choice, word cloud, itu tergantung keinginan Bapak Ibu. Setelah itu nanti ada tombol tambahan, propertinya bisa diatur, bisa waktunya bisa diatur, kemudian slideshow-nya juga bisa diatur. Kemudian setelah itu kita mengirimkan apa yang namanya slideshow ini. Setelah kode yang kita berikan, siswa itu akan mengirim jawabannya seperti tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mencoba, itu salah satu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mengirimkan menginstruksikan pada anak-anak, ayo ketik kelas point browsing.app, ini kode kelasnya ini akan masuk. Nah, kemudian tampilan responnya ya seperti tadi bisa akan kelihatan. Nah, ini yang bisa dikirim atau diberikan kepada siswa, kodenya itu berupa kode ini ya, barcode atau kode kelas. Nih. Juga seandainya Bapak Ibu kelas itu ingin mengganti, bisa ini. Berarti klik new class. Semua yang masuk di kelas sebelumnya itu akan sign out secara otomatis. Gitu. Cara bergabungnya saya pikir seperti tadi, sudah bisa sama ya, insya Allah itu. Kemudian berarti kita praktek dulu. Oke, tuh. Baik, itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti kita sesi tanya jawab dulu ya. Sesi tanya jawab. Nanti mungkin untuk download, install dan sebagainya, insya Allah saya akan pandu. Mungkin saya nanti akan keliling supaya enak. Namun harus online ya, sekali lagi online. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tunggu pertanyaan berikut. Terima kasih. Oh, setelah dulu lagi. Semangat ya teman-teman. Saya kira tadi setelah dulu sudah selesai. Masih ada lagi. Oke, untuk yang sesi pertama ini, Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini yang disampaikan siswa yang saya tahu saya pakai kami berpasangan. Yang pertama saya tanyakan apa perbedaan karena apa? Setiap aplikasi kalau penggunaannya orang siap, kalau berganti satu semester ganti, rasanya sudah. Kalau saya mungkin karena sudah itu, dan jelas setiap kali mengajar itu pasti ada plus minusnya. Tuh, paper dulu karena sekarang muncul lagi ada. Sedangkan visualisasi yang dengan sementara sebesar soal
Jangan. Oh ya, ya, ya. Sependapat saya. Terima kasih Pak. Mau pinter, mau kelas poin sebenarnya tergantung pemahaman Bapak Ibu guru untuk memberikan kepada anak-anak. Ya kan anak-anak itu belajarnya yang menarik dan menyenangkan. Kita memberikan pelajaran, kita susah, dan anak-anak itu enjoy belajar yang lebih menyenangkan gitu. Mungkin kalau soal keputusan dari kementerian Pak ya, nanti yang menjawab yang berwenang ya Pak ya. Kalau ini kan aplikasi-aplikasi aja, kita Pak Puspo hari ini memperkenalkan tentang kelas poin dengan metodenya. Kita sudah pernah krisis atau yang lainnya. Pada saat itu caranya memang melalui daring gitu ya. Kalau sekarang memang dari kementerian itu sistem pembelajarannya kan merdeka belajar. Anak diberi kesempatan belajar di mana saja. Hanya pada satu mereka bisa berguru siapapun. Yang diharapkan pelajarannya seperti itu. Hanya Bapak Ibu yang sudah melakukan seminar atau karya, saat pembelajaran itu yang harus aktif adalah siswanya. Terfokus dengan siswa. Kita tidak lagi melakukan ceramah, tapi siswa yang memang kita tarik untuk mereka lebih aktif dan teraktif. Mungkin dari Pak Leman, Bapak. Belum nambahkan Pak. Pertanyaannya tadi soalnya sudah dijawab. Oh, ternyata sudah dijawab sama. Yang jelas memang betul. Kalau menurut saya, memang kita seyogyanya dalam satu naungan itu punya yang namanya satu kita semuanya, untuk semuanya. Jadi katakan kita menggunakan aplikasi A berarti semuanya. Namun demikian biasanya ketika kita menggunakan aplikasi A ada banyak kendala-kendala yang dari Bapak Ibu guru. Makanya ada benarnya Mas Menteri itu memerdekakan siswa dan Bapak Ibu guru untuk memberikan KBM dengan menggunakan apa saja, yang terpenting siswa itu bisa menangkap apa yang kita sampaikan, kemudian siswa itu bisa interaksi atau mandiri dengan apa yang kita gunakan aplikasi tersebut. Itu kalau menurut saya. Begitu Pak. Ya. Pak udah. Nah ini kalau langsung aja. Mungkin itu secara apa individu atau secara apa ya namanya ya tertentu dengan Bapak Ibu yang punya apa kewenangan di sini untuk membahas, mungkin itu bisa. Saya pikir apapun yang kita lakukan yang terbaik, aplikasi apapun ya pasti nanti imbasnya juga ke semuanya. Satu aplikasi pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Itu tergantung kita. Kita suka kuisis. Kalau saya lihat, mungkin Bu Uswatun itu suka kuisis karena mungkin ya itu beliau menikmati karena ada beberapa hal yang fitur-fitur atau apa yang Bu Us itu enak, enjoy. Sementara mungkin kebetulan saya kemarin mendapatkan ini, jadi kegiatan saya ulangan atau memberikan materi ya pakai kelas poin yang saya bisa. Itu anak-anak asik seperti. Kalau Bapak Ibu yang lain boleh punya ya silakan. Itu yang jelas apapun yang kita
punyai untuk siswa kita pasti adalah punya kelebihan dan kekurangan. Dan saya di kelas poin itu memberikan kelebihan-kelebihannya, kekurangannya pasti ada, nanti ada kekurangan lagi. Gitu. Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, mungkin kita beri dulu untuk makan siang, setelah dulu, dan kita kembali ke aula ini setelah tema kita kembali ke aula untuk sesi yang terakhir yang terakhir sebelumnya kita segera ulang acaranya sudah diselesaikan. Begitu ya Pak? Oke.